Tapi begitu kita masuk ke tengah laut, menyeberang antara Merak dan Bakauni, nampak dari atas kapal saja bahwa laut itu arusnya sangat deras sekali. Ada gelombang, ombak, bahkan tsunami pun ada di tengah laut. Maka kata Nabi, wahai Abu Dzar, kalau tidak kamu hati-hati, tidak kamu perbaiki kapalmu, alamat kamu akan tenggelam di tengah laut lepas, tidak akan bisa mencapai pulau tujuan. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, makanya Allah ketika kita dilahirkan ke atas dunia, summa nukhrijukum tifla, dikeluarkan kita sebagai seorang bayi agar kita selamat mengharungi samudera kehidupan ini. Allah berikan kepada kita masing-masing 3 modal. Mana yang 3 diberikan? Pertama, sam'a, pendengaran. Kedua, diberikan absara, penglihatan. Modal ketiga diberikan al-ifda, hati. Bapak kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, diberikan kepada kita oleh Allah untuk mengharungi samudera kehidupan ini 2 mata. Seakan-akan Allah sampaikan kepada kita manusia, banyaklah melihat di atas dunia, banyaklah membaca di atas dunia. Apa yang kita baca? Ayat-ayat Allah, baik ayat yang terucap maupun ayat yang tercipta. Mana ayat yang terucap? Ini Alkitab kita, pedoman kita. Baca, pelajari, pahami, amalkan. 5 kewajiban kita: miliki, pelajari, pahami, amalkan, lestarikan. Kedua ayat yang terucap apa? Baca alam. Ayat yang tercipta maksud kita, baca alam, belajar kepada alam. Panukiak pisau sirawi, kagalah batang lintaduang, salodang jadikan nyiru, satitiak jadikan lawi, sagumpah jadikan gunung, alam tak kambang jadi guru. Belajar kepada alam. Belajar kepada alam. Lihatlah ketika episode hidup berakhir di atas dunia, Bapak, diantarkan kita ke padang perkuburan. Ternyata apa yang kita usahakan di atas dunia ini tinggal di atas dunia. Pangkat, jabatan, bahkan rumah yang besar berubah menjadi rumah yang sangat sempit sekali. Rumah yang terang benderang berubah menjadi rumah yang sangat gelap gulita. Rumah yang ramai berubah menjadi tempat mengerikan, tempat yang paling sepi, yaitu kuburan. Jadi belajar kepada membaca ayat-ayat yang tercipta. Kemudian diberikan 2 pendengaran telinga, mulut 1. Seakan-akan Allah beri isyarat kepada kita manusia di atas dunia ini supaya selamat, banyak mendengar. Bukankah setiap bayi yang lahir ke atas dunia, sebelum bersentuhan dengan kalimat-kalimat yang lain, mereka diperdengankan kalimat tauhid, diazankan dan diikamatkan bahwa tidak ada yang lebih hebat di atas dunia melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pendengaran, diberikan telinga 2, banyak mendengar.
Yang ketiga, modal dasar diberikan Allah kepada kita di atas dunia agar selamat, diberikan al-afidah, hati, Pak. Nah, ini kata Nabi, ada segumpal daging dalam tubuh manusia. Apabila bagus daging itu bagus manusia. Apabila jelek daging itu maka jelek manusia. Apabila buruk daging itu buruk manusia. Dia adalah hati. King of king, raja di raja dalam hidup kita manusia. Apa jadinya manusia, Pak, kalau sudah tidak punya hati? Karena Pak tidak punya hati, sampai hati, busuk hati, hati mati, Pak. Maka tenggelam di tengah dalamnya samudera kehidupan, Pak. Kalau manusia tidak punya hati lagi, tidak ada rasa. Hati dalam rasa, Pak. Agama ini rasa. Malam yazuk, malam ya'rif. Barang siapa yang tidak merasa keberadaan Allah dalam dirinya, mereka tidak akan kenal dengan Allah. Hati rasu. Kalau hati sudah mati, tenggelam manusia dalam samudera kehidupan. Lihat apa kejadian dapat di Medan. Seorang suami tega menusuk istri sampai 13 tusuk. Bagaimana hatinya, Pak? Binatang jarang kita dengar memakan anak, tapi terdengar hari ini manusia makan anak. Tidak terdengar binatang makan batu, makan timah segala macamnya. Hari ini terdengar, Pak. Itu hati. Maka dalam surat Al-A'raf 179, bila ini fitrah yang tiga, modal dasar ini sudah tidak berfungsi dalam diri manusia, maka manusia akan tenggelam dalam laut kehidupan ini. Kal an'am, bahkan mereka sama dengan binatang ternak. Dia tidak akan sampai mencapai pulau tujuan. Balhum adal, bahkan lebih berbahaya dari binatang ternak. Bapak kaum muslimin, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, mari kita jaga modal dasar yang diberikan Allah ini agar kita sampai mencapai tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Camkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.